Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali rekan-rekan atau sahabat-sahabatku sekalian ya. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu tombol yang ada di keyboard ya, yang ada di keyboard, laptop atau PC sahabat-sahabat ya. Ini kayaknya beberapa orang yang tahu akan fungsi dari tombol keyboard ya, terutama tombol yang ini ya, yang logo Windows. Nah, banyak sekali kita tidak menggunakan tombol tersebut ya, padahal sangat bermanfaat sekali buat kita ya, apalagi berkaitan dengan pekerjaan kita yang selalu di depan komputer ya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi ya mengenai tombol ini ya, beserta fungsi-fungsi yang lainnya gitu ya. Untuk apa sih tombol Windows ini ya? Tombol Windows ini ada beberapa fungsi ya. Keterkaitan tombol Windows ini dengan tombol-tombol alfabet yang lainnya gitu ya. Langsung saja ya rekan-rekan. Untuk yang pertama adalah tombol Windows ditambah dengan A ya. Tombol Windows ditambah dengan A itu seperti ini ya. Saya contohkan, tombol Windows-nya ditekan, kemudian A-nya ditekan atau diklik ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, tombol ini akan muncul seperti ini. Ketika kita menekan tombol Windows dengan A berbarengan, itu akan muncul yang disebut dengan Manage Notification ya. Manage Notification ini adalah yang disebut dengan Open Action Center ya. Nah, ini notification yang ada di sebelah kanan bawah laptop kita itu ada icon ya, ada gambar itu seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, ini akan memberikan bahwa kita itu ketika menyalakan komputer, kalau misalkan dalam keadaan internetnya terhubung, kita bisa mengecek di sini notifikasi-notifikasi yang ada di komputer kita gitu ya, terkait dengan aplikasi yang muncul atau tertanam di komputer kita ya. Jadi di sini adalah Win plus A itu adalah Open Action Center atau Manage Notification. Oke. Untuk yang kedua adalah tombol Win B ya. Tombol Win B ya, kita coba. Nah, tombol Win B ini adalah menampilkan blok kursor di icon bar ya, atau papan window. Nah ini ya, muncul kotak putih di sini. Ini adalah memunculkan blok kursor ya. Jadi di sini akan, walaupun misalnya kita tidak menggunakan mouse ya, kita bisa menggunakan keyboard. Nah, itu bisa kita cek. Nah, ini kita geser kiri kanan ya, atau atas bawah itu bisa. Nah, ini untuk menampilkan blok kursor yang ada di sebelah kanan bawah papan bar ya. Nah, ini itu untuk yang kedua, yaitu Windows plus B. Yang ketiga adalah Windows plus C ya. Windows plus C. Windows plus C kita coba. Nah, Windows plus C ini adalah untuk menampilkan aplikasi yang diberikan oleh
Windows ya, yaitu yang disebut dengan Cortana ya. Silakan rekan-rekan, apa itu Cortana, bisa di searching di Google ya. Nah, itu Cortana itu seperti apa atau apa fungsinya, itu bisa dilihat di Google. Oke, yang selanjutnya adalah Windows D. Nah, Windows D artinya Windows plus D, seperti ini, ditekan ininya ya. Kemudian ditekan D. Nah, layar yang ada aplikasi yang muncul di sini ya, di komputer itu hilang ya. Misalkan saya beberapa aplikasi di sini ya. Nah, kemudian ini aktif ya. Jadi saya mengaktifkan 1 2 3. Jadi 3 aplikasi saya aktif. Kemudian ingin membersihkannya ya. Membersihkan semua aplikasi yang aktif di layar, atau ingin meminimais semua aplikasi yang ada di layar. Berarti kita tekan Windows ya, tombol Windows kemudian D. Nah, ini semua bersih di layar. Oke ya. Yang selanjutnya, yang kelima itu adalah Win plus E. Nah, Win plus E ya, kita buka dulu. Nah, Win plus E ya. Win plus E. Win plus E itu adalah untuk membuka file Explorer ya, untuk membuka file Explorer. Jadi tanpa kita harus mengklik kanan di sini ya. Kalau kita tidak menggunakan keyboard mouse, itu kita bisa menggunakan keyboard untuk membuka file Explorer itu dengan Win plus E ya. Nah, Win plus E. Oke. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah Win plus F ya, Win plus F. Nah, ini Win plus F itu ya, Win plus F. Nah, Win plus F itu adalah untuk membuka aplikasi yang ada di Windows, yaitu Feedback Hub ya, Feedback Hub atau aplikasi yang ditanam di Windows, terutama Windows 10 di sini adalah, yaitu berupa tanggapan atau umpan balik, saran dan laporan terkait dengan bugs atau kerusakan-kerusakan atau keganjalan yang ada di Windows ya. Jadi dengan ini kita bisa melaporkan ketika ada bugs di Microsoft ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah Windows Win plus G ya, Win plus G. Win plus G. Nah, ini adalah untuk menampilkan aplikasi Xbox Game Bar. Nah, bagi para gamer itu ya, untuk men-setting kaitannya dengan games itu ada di Xbox Game Bar, yaitu dengan satu kali klik ya, memunculkan aplikasi itu dengan menggunakan Win plus G ya. Kita tutup lagi dengan Win plus G. Oke, selanjutnya itu ada lagi Win plus H ya. Nah, Win plus H. Nah, ini Win plus H, Win plus H. Nah, ya. Nah, Win plus H. Nah, ini adalah untuk memunculkan aplikasi yang ada di Windows ini, keterkaitannya dengan Win plus H. Kalau kita klik di sini ya, go to notification setting. Nah, di sini ya, ada Microsoft Text Input Application ya.
Microsoft Text Input Application ini adalah untuk menyeting keyboard sentuh ya, untuk menyeting keyboard sentuh. Artinya kalau misalkan laptop sahabat-sahabat itu layar sentuh, maka perlu diaktifasi Microsoft Text Input Application atau menggunakan Win plus H ya, Win plus H. Oke, selanjutnya itu ada Win plus I ya, Win plus I. Nah, Win plus I, Win plus I, Win plus I, Win plus I. Nah, sebetulnya karena saya sedang melakukan screenshot ya, atau rekam layar itu ya. Sebetulnya untuk Win plus I ini adalah untuk membuka aplikasi setting atau pengaturan komputer, mirip dengan ini ya. Kalau kita klik kanan di di tombol start ya, di Windows Start window di sini ini ada setting. Nah, mirip dengan seperti ini ya. Jadi Win plus I membuka aplikasi setting atau pengaturan komputer. Jadi akan muncul seperti ini. Ketika kita menekan tombol tombol Windows di keyboard dengan plus I ya. Nah, oke. Untuk Win plus J. Win plus J itu tidak memberikan action ya. Jadi ketika kita mengklik Win J, itu Win plus J itu tidak akan memberikan notifikasi atau efek apapun di komputer kita gitu ya. Kemudian ada WinK. Nah, kita klik WinK ya. Nah, WinK itu adalah untuk membuka notification connection wireless display and audio device ya. Nah, jadi ini kalau kita klik di sini akan muncul seperti ini ya. Jadi kita mencari device ya, atau perangkat yang ada di komputer kita, atau kita bisa mengklik find another types of device ya. Maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini device kita atau perangkat-perangkat yang terkoneksi di komputer kita itu ada Bluetooth, ada printer, ada mouse, touchpad, typing, pen, and window ink, autoplay, USB itu terkait dengan notifikasi yang kita pakai menggunakan Windows plus K ya, Windows plus K. Nah, di sini nanti kita terdeteksi Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth apa gitu ya. Deteksi notifikasi ini. Oke, selanjutnya itu ada Win plus L ya. Kita coba Win plus L. Win plus L. Nah, Win plus L itu adalah untuk mengunci layar ya, mengunci layar Windows sementara. Jadi tidak untuk mengunci semua atau mematikan, tapi mengunci ya. Kita buka lagi ya. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk mengunci layar itu menggunakan Win plus L. L biasanya disingkat untuk lock gitu ya. Win plus L. Kemudian Win plus M ya, Win plus M. Nah, Win plus M itu adalah, coba ya. Nah, kita coba, saya punya aplikasi membuka aplikasi Excel. Kemudian saya ingin meminimize-nya ya, maka menggunakan Win plus M ya. Nah, ini mirip-mirip dengan tadi, yaitu Win plus D ya. Win plus D dengan Win plus M mirip ya, itu meminimize.
Kemudian win plus n, ya, win plus n. Nah, win plus n ini adalah mengarahkan kursor ke aplikasi yang yang ada di shortcut layar kita, ya. Yang ada di shortcut layar kita ini, kalau di sini ada satu, ya. Kalau saya punyanya satu dari huruf N, artinya mengarahkan ke blok kursor keyboard ke shortcut aplikasi di layar komputer atau Windows, ya, di sini. Ketika kita digit Win N, Win plus N, maka akan tertuju ke nama aplikasi yang berinisial N. Ini. Nah, nanti kita bisa pilih, ya, yang mana silakan, ya. Nah, itu. Kemudian shift bukan shift, Win plus O, ya. Win plus O, ya, Win plus O itu tidak berefek apa-apa, ya. Jadi Win plus O itu tidak berefek apa-apa. Artinya sedikit mirip dengan Win plus N ketika kita mempunyai aplikasi yang ada di layar sebagai shortcut kita dari huruf O, kita bisa menggunakan Win plus O. Oke, lanjut. Win plus P, ya. Win plus P, Win plus P, ya. Win plus P. Win plus P ini adalah untuk, nah, Win plus P ini adalah untuk menampilkan notifikasi atau, ya, untuk menampilkan notifikasi untuk pemilihan layar komputer yang terhubung ke proyek, ya. Di sini ada bacaan project atau proyek. Ini bisa PC screen only, duplicate, extend, atau second screen only, ya. Atau bisa kita menggunakan connect to a wireless display, ya. Nah, itu untuk memunculkan ini. Jadi kita tidak usah pergi ke setting, ya, tetapi kita cukup menekan si tombol Win plus P, ya. Win plus P. Atau di keyboard kita tekan yang namanya F4, ya. Kalau di keyboard itu ada F4 juga bisa, ya. Selain Win plus P itu atau F4 juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah Win plus Q, ya. Win plus Q itu menampilkan aplikasi pencarian atau search, ya. Nah, ini. Nah, itu bisa kita lihat, ya. Di sini ada type here to search, ya. Artinya di sini adalah untuk menampilkan box atau aplikasi pencarian search, ya. Nah, ya, jadi ini juga bisa, tapi dengan menggunakan tombol ini Windows plus Q itu bisa juga, ya. Kemudian Win plus R, ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan aplikasi kotak run, ya. Nah, type the name of a program, folder, document, or internet research, and Windows will open it for you, ya. Misalkan saya mau mencari DX Dias, ya. Apa ya? Misalnya Excel. Nah, kita bisa menggunakan Win plus R, ya. Tuh, oke. Kita bersihkan dulu, ya. Win plus T. Ya, kita sama-sama belajar, ya. Oke, selanjutnya adalah
Win plus tab, ya. Win plus tab, Win plus tab. Nah, ini adalah Win plus tab itu adalah untuk menampilkan menu yang aktif yang diminimize, ya. Artinya menemukan apa aplikasi-aplikasi aktif yang ada di bar ini, kita bisa munculkan seperti ini. Nanti kita bisa pilih, ya. Nah, biasanya ini mirip dengan metode mode tablet gitu, ya, akan seperti itu. Oke, kemudian win plus u, ya, win plus u. Nah, win plus u itu adalah menampilkan menu sistem pada setting atau pengaturan. Nah, ini menampilkan menu sistem, ya, menu sistem yang terdapat di setting. Nah, ini sistemnya seperti ini, ya. Misalnya display, mouse pointer, text cursor, magnifier, color filter, high contrast, narrator, itu bisa. Kita tidak usah ke setting, ya. Nah, kita kemudian ke sini sistem, baru display, ya. Nah, tidak seperti itu, ya. Kita bisa gunakan alternatif yang sebagai shortcut di keyboard, yaitu Win plus U, ya. Win plus U akan muncul seperti ini langsung, ya. Kemudian Win plus P, ya. Win plus P. Nah, itu untuk menampilkan clipboard, ya. Clipboard. Nah, Win plus P. Nah, clipboard, ya. Can show history. Nah, kemudian Win plus W, ya. Win plus W. Nah, Win plus W. Nah, ini adalah untuk menampilkan whiteboard and full screen snip, ya. Jadi ketika kita ingin memoto semua layar di sini, kita bisa menggunakan snip, ya, tanpa harus ke snip dulu lalu klik snip, tapi di sini Win W, kemudian full screen snip, klik. Nah, ini akan ada hasilnya seperti ini, snip and sketch, ya. Nanti akan seperti ini, ya. Ya, artinya bisa kita menggunakan alat sebagai screenshot, ya. Nah, kemudian, ya, atau tadi satu lagi adalah whiteboard, ya. Nah, whiteboard kebetulan di sini belum diupdate, ya. Nah, get start, next, yes, I agree, let's go. Nah, di sini kita punya whiteboard, ya. Nah, seperti ini, ya. Misalkan nih, nama saya. Nah, kita bisa menulis di sini, ya. Whiteboard ini adalah berguna untuk, ya, biasanya untuk seorang guru juga bisa, ya, ketika sekarang sedang booming-boomingnya belajar online, ya, kita bisa screen share-nya di sini menggunakan whiteboard, ya. Nah, ini menggunakan whiteboard, ya. Misalkan ini red, ya, red, ya, ini blue, ya, blue, nah, ya. Nah, ini Mister juga bisa, ya, membuat sebuah garis, ya. Kemudian sini juga bisa, ya. Nah, itu ini, ya, window plus W, ya, window plus W. Nah, itu menampilkan whiteboard. Oke. Kemudian Win plus X, ya. Win plus X itu adalah mirip dengan klik kanan start di mouse, ya, menampilkan menu aplikasi window, ya. Ini menampilkan menu
aplikasi Windows yang ada di laptop kita gitu ya. Nah, di sini ada aplikasi and future, mobile center, power option, event future, system, device manager, network connection, disk management, component dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kita tanpa menggunakan ini juga, klik kanan juga bisa sih sebetulnya ya dengan mouse, tapi kalau menggunakan tanggung misalkan kita sedang tangannya di keyboard, kita boleh saja Win plus X gitu ya. Win plus X. Win plus X. Nah, ya. Nah, selanjutnya Win plus Y ya. Nah, ini Win plus Y ini seperti ini ya. Win plus Y. Oh, tidak muncul ya. Win plus Y ini adalah menampilkan menu about pada menu sistem ya. Kebetulan saya sedang rekam ini ya, layar ini, maka Win plus Y itu tidak akan berfungsi karena di sini adalah menampilkan menu about pada menu sistem ya. Menampilkan menu tentang sistem yang ada di komputer kita ini ya. Komputer namanya apa misalkan gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan Win plus Y. Kemudian Win plus S ya. Win plus S itu Win plus S ya, tadi terlewat ya. Win plus S. Nah, Win plus S itu mirip-mirip dengan Win plus Q, yaitu menampilkan menu pencarian ya atau search gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah Win plus T ya, Win plus T. Nah, Win plus T ini adalah menampilkan blok kursor keyboard pada aplikasi yang ada di bar window ya, atau aplikasi yang dipin ya. Aplikasi yang dipin itu ini. Aplikasi yang disimpan di papan window atau bar window. Ini. Nah, ketika kita pijit Win T ya, Win plus T ya, itu akan muncul ini. Nah, yang putih kotak-kotak itu, nah kita geser-geser ini akan bergerak ya. Nah, itu menampilkan blok kursor keyboard itu ya. Nah, itu rekan-rekan ya, keterkaitan dengan fungsi dari tombol Win atau tombol Windows atau tombol Start atau tombol jendela yang ada di keyboard kita ya, yang ada di keyboard laptop atau PC kita. Oke, itulah ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait informasi keyboard ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi rekan-rekan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di informasi-informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.